Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Top History. Abi C. Ya, jadi ini adalah namanya Abi History Channel Official. Nah, kali ini gue akan membahas mengenai sebuah perang. Ya. Jadi channel ini nih berwawasan luas dengan berbagai sejarah. Jadi kita akan membuatnya terlebih dahulu di episode pertama. Kita akan membuatnya dengan kata-kata perang, ya. Nah, kita akan membahas mengenai sebuah perang yang sangat membagongkan, dimana perang ini adalah perang yang tersengit antara Uni Soviet dan Amerika. Jadi ini sebuah perang yang sering kita sebut dengan nama Perang Dingin. Nah, Perang Dingin ini disebut juga dalam bahasa Inggrisnya The Cold War. Dan nama The Cold War itu dikemukakan oleh seorang wartawan, sebuah pembawa berita, reporter gitu ya. Reporter asal Amerika Syarikat yang menganggap perang konflik antara Amerika dan Uni Soviet itu sudah kayak sebuah perang gitu ya. Bisa disebut konfliknya itu udah kayak di atas rata-rata konflik, bukan konfrontasi, bukan konflik gitu. Jadi udah masuk ke tahap perang. Tapi perangnya ini bukan perang kayak misalnya perang Soviet Amerika, bukan. Tapi dia tuh seperti perang dingin gitu ya, kayak the Cold War. Perangnya kayak perang menyebabkan kayak perang proxy, the proxy war, atau perang yang mengandalkan sebuah negara untuk melawan negara. Jadi kayak negara misalnya negara Korea Selatan nih ya disokong penuh oleh Amerika, dan Korea Utara disokong penuh oleh Uni Soviet dan Cina atau Republik Rakyat Cina RRC Tiongkok ya, yang ketika itu komunis juga tuh ya. Jadi dia tuh bergabung dan bertempur lah ya, jadi perang Korea gitu. Nah gitu contohnya. Nah guys, kali ini gue akan membahas ya mengenai perang dingin dengan sangat mendalam ya. Nah sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dulu, dan juga perkenalkan nama saya, hostnya Fabian Pratama ya guys. Jadi panggil aja gue Abi ya guys. Nah perang dingin ini dimulai pada tahun 1947 hingga 1999. Jadi 1947 hingga 1991 guys. Ya. Jadi dimulai dari setelah Perang Dunia Kedua, yaitu 1946 ya. Uni Soviet, Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet ini kan kayak pemenang perang gitu ya. Jadi kayak negara-negara yang menang perang gitu, kayak Kanada gitu kan, Taiwan ya, yang saat itu namanya Republik Cina atau Kuomintang gitu ya. Itu bersatu gitu kan, jadi sekutu, kalian pernah dengar kan kata-kata sekutu ya. Nah, blok sekutu itu menang perang di Perang Dunia Kedua ini dan berhasil mengalahkan negara blok poros seperti seperti Jerman, Italia, Jepang, terus ada Thailand, terus ada Spanyol ya guys, terus ada juga terus ada lagi pokoknya negara-negara Aksis ya, negara-negara yang fasis atau yang menyokong penuh ideologi fasisme atau militarisme atau nazisme, itu artinya blok poros ya guys. Nah terus ternyata blok poros ini yang memulai perang si Jerman ini, terus dilanjutkan oleh Italia, terus ada
dilanjutkan lagi oleh Jepang sih, yang membuat perang ini gagal dalam cita-citanya. Seperti Jepang ingin menguasai Asia Timur Raya, Italia menguasai seluruh Afrika, sedangkan Jerman ingin menguasai Eropa. Jadi mereka tuh gagal impiannya, karena blok sekutu ini kuat-kuat, ada Amerika ya, ada Soviet, ada Inggris ya. Jadi ngelawan itu susah banget gitu. Nah, tapi ternyata Jerman melakukan serangan keras ya. Namun dalam operasi D-Day, salah satu operasi terkenal di Perang Dunia Kedua, itu Jerman akhirnya terpukul di front barat ya. Nah, di front timur mereka juga terkepung. Tapi ya di front timur ini dikepung cuma satu negara, Uni Soviet. Udah terkepung tuh ya, dalam Battle of Berlin ya. Jerman itu menyerah tanpa syarat di tahun 1945, tepatnya Mei. Nah, Italia sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya 1944 dia sudah menyerah. Ya, dalam Operation Sicilia, sebuah kota di Italia namanya Sicilia, itu jadi ada pendaratan amfibi oleh sekutu dan akhirnya dikuasailah seluruh Italia. Terus Jepang gimana toh? Jepang dibom oleh Amerika Serikat dengan serangan bom atom, yaitu Fat Man dan Little Boy di Hiroshima dan Nagasaki. Oke guys, jadi Jerman, Italia, Jepang, negara si Jerman itu Nazi ya, si Jerman Nazi, Italia fasis Italia, dan militaris Jepang ya, militarisme Jepang udah menyerah ya. Kalau udah menyerah artinya yang penyokongnya gimana tuh? Seperti Spanyol yang menyokong Jepang, Jerman, dan Italia itu akhirnya menyerah. Juga Thailand yang menyokong tadi kan, yang menyokong Jepang itu menyerah juga. Ya. Jadi akhirnya mereka tuh menyerah. Nah, setelah menyerah, Jerman ini didapatkan hukuman tuh, ya. Hukuman ini adalah hukuman yang menyatakan bahwa Jerman itu terbagi menjadi 4 zona, 4 buffer zone. 4 ini ada wilayah Amerika Serikat, wilayah Uni Soviet di timur ya, Amerika di barat tadi ya, Inggris juga di barat, Prancis juga di barat. Berlin gimana tuh? Berlin kan letaknya di timur sedikit tuh, udah mau ke wilayah Uni Soviet, jadi dibagilah. Ini misalnya ini Jerman ya, ini Jerman sebesar ini, Jerman tuh besar banget ya, itu dibagi kayak perbatasan lah gitu kan. Nah, terus dibagi jadi 3 nih, ini Amerika Serikat, ini Inggris, ini Prancis tuh ya, ini Uni Soviet. Terus Berlin di sininya di wilayah Uni Soviet itu gimana tuh? Kan Berlin kan adalah ibu kota Jerman tuh yang penting ya. Jadi akhirnya Berlin dicetuskanlah dengan nama Berlin Barat dan Berlin Timur. Nah, dibuatlah tembok Berlin di situ sebagai tanda pemisahan Jerman Timur dan Jerman Barat. Jadi bentuklah Jerman Timur yaitu Uni Soviet yang dikuasai Uni Soviet, dan Jerman Barat yang dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis ini jadi digabung gitu. Jadi Jerman Barat namanya Republik Demokratik Jerman. Gitu ya. Ya. Di Berlin jadi ya dibagi juga kayak tadi. Amerika sebelah sini, ini Inggris, ini Prancis. Terus di sininya Uni Soviet. Ya. Terus yang Amerika, Inggris, dan Prancis itu digabungkan juga menjadi satu Berlin. Ini Berlin Barat. Terus jadi gimana tuh nanti kalau misalnya Uni Soviet menyerang dari lewat sininya? Kan itu di tengah-tengah tuh. Kalau diserangnya lewat di depannya itu gimana, Pak? Gini, dengan cara dibuatlah pagar pembatas, jadi nggak aman gitu ya. Setelah itu bagaimana dengan
seluruh tentara-tentara Wehrmacht Jerman, Jepang atau Italia yang bersalah itu apa nggak dikasih hukuman gitu? Ya, dikasih hukuman. Hitler bunuh diri, Mussolini digantung atau dieksekusi mati gitu ya. Sedangkan si Bapak Hirohito tidak diapa-apakan ya, karena udah kena Jepang itu udah rusak, itu udah ekonominya runtuh, militernya runtuh, politiknya runtuh, udah nggak ada kepemimpinan. Jadi perdana menteri lah yang memimpin. Jadi kaisar itu hanya duduk aja, nggak boleh ada kuasa penuh. Jadi itu nggak apa-apa, biarin aja gitu, dibiarin aja oleh Amerika. Gitu. Terus gimana dengan tentara Jepang, tentara Italia, tentara Jerman? Jadi semua itu dikumpulkan di Potsdam, ya, sebuah wilayah gitu, di wilayah barat-barat itulah, di wilayah barat Eropa Barat gitu ya. Potsdam ini jadi tempat konferensi antara Amerika, Inggris, Prancis, pokoknya pemenang perang itu berkumpul semuanya di situ. Dari pemenang perang dari semenanjung Amerika ya, dari benua Amerika hingga benua Asia itu berkumpul menjadi satu di situ. Ya. Tapi dalam tanda kutip yang ikut dalam Perang Dunia Kedua itu berkumpul dan membuat konferensi. Nah, konferensi ini membawa seluruh tentara-tentara yang bersalah atas Perang Dunia Kedua ini, atas kejahatan perangnya ya, atau membunuhin orang gitu kan. Itu semuanya jadi kayak ini, diadili mereka itu, dan akhirnya mereka dinyatakan bersalah dan dieksekusi mati. Ada seperti Hermann Göring yang ditembak meninggal, terus ada Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi, dibunuh. Jadi banyak lah ya, dari menteri-menteri atau jenderal-jenderalnya sampai tentaranya pun dibunuh. Nah, setelah itu seperti tadi gue bilang ya, Amerika Serikat itu dan Inggris ternyata membuat sebuah perjanjian rahasia. Mana perjanjian ini tidak diketahui sama sekali oleh Uni Soviet, yang membuat artinya Amerika dan Inggris ini kayak udah temenan banget gitu ya. Dimana dibuatlah Piagam Atlantik, yaitu sebelum perang berakhir 1944 dibuatlah Piagam Atlantik yang menyatakan bahwa akan dibentuklah yang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk menahan terjadinya perang lagi, kayak Perang Dunia Ketiga itu nggak mau lagi gitu. Dan perjanjian itu berhasil menyatakan piagam-piagam mengenai Atlantik ya, dan juga perdamaian dunia gitu. Nah, Atlantik itu gimana tuh? Akan dibuat sebuah persatuan, perserikatan semacam PBB, namun dia itu kayak NATO. Ini adalah piagam yang akan cikal bakalnya akan jadi NATO, National Atlantic Treaty Organization, NATO ya. Jadi ini paling terkenal banget ya. Nah, nanti itu sebelum itu. Setelah itu terus ada juga konferensi Potsdam tadi udah ya, Piagam Atlantik juga udah. Jadi konferensi Yalta. Jadi konferensi Yalta ini dibuat di sebuah semenanjung Yalta, pantai Yalta, sebuah pantai di wilayah Uni Soviet. Ya. Nah, kenapa Uni Soviet boleh? Nanti kan perang mereka. Gini, karena mereka belum perang atau tahun 1946-an itu kan, atau 45-an, gue lupa gitu. Pokoknya di antara itu sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua ini, Perang Dingin ini, jadi mereka tuh masih sahabat gitu, masih komunis ya, ini kapitalis itu masih kayak gini, belum retak gitu ya. Nah, jadi kalau gitu apa
mereka buat di sana? Apakah mengapa? Ya, yang gue bilang tadi, itu tuh konferensi yang menyatakan perjanjian atau pemisahan Jerman. Ya, udah jelas. Nah, disitulah sempat terjadi kayak apa-apa gitu kan. Si dari Uni Soviet nggak mau, akhirnya secara sah ini kayak gini aja lah petanya, garisnya segini, udah akhirnya setuju. Nah, setelah itu ke tahun 1946 tentara komunis itu dengan tentara nasionalis Kuomintang di Cina, di Cina ya, itu lagi bertempur, lagi perang saudara gitu. Ya, the China Civil War atau perang saudara Cina. Itu terkenal banget. Ya, setelah itu udah ancang-ancang mau perang dingin ya. Itu udah di awal 1947 malahan tentara nasionalis Kuomintang ya, tentara yang gue bilang itu Taiwan ya, yang saat itu dipimpin oleh Chiang Kai-shek, itu mengirimkan seluruh pasukannya untuk menyerang tentara komunis yang sudah gue bilang itu disokong penuh oleh Amerika, oleh Uni Soviet ya. Dia itu adalah proxy war pertama kali, tapi dengan cara diam-diam, nggak langsung berikan seluruh itu, diam-diam lewat perjanjian. Ini uang untuk biaya persenjataan dan makanan, ekonomi, semuanya ada di sini. Silakan lu pergi dan menangkan. Kayak gitu kan ya. Akhirnya di tahun 1948 perang ini udah memuncak sekali. Komunis sudah siap, udah kuat banget itu pengaruhnya di Tiongkok ya. Jadi di tahun 1949 Cina Tentara Rakyat Tiongkok atau saat itu namanya Tentara Komunis Tiongkok ya. Pokoknya Tentara Komunis Cina gitu, TKC atau TKT atau Tentara Komunis Tiongkok itu berhasil menguasai Cina ya, Manchuria. Terus ada Cina sendiri terkuasai ya, oleh pemimpin Partai Komunis Cina ketika itu, Partai Komunis Tiongkok PKT, yang bernama Mao Zedong ya. Mao Zedong ini mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan ya. Kemerdekaan sih sebuah ini ya, mendeklarasikan, bukan memproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Rakyat Cina yang sangat berdaulat. Nah, negara ini sudah pastinya kalau ada tulisan rakyat itu artinya komunis, sosialis ya. Nah, mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa subscribe dan nanti part 2.